Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita waktu senggang, waktu yang mana insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan kita terus istifadah, mengambil manfaat untuk menuntut ilmu syariat yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai kemuliaan menjadi seorang ulama atau kemuliaan ulama. Di episode sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana kemuliaan sebagai seorang santri. Untuk saat ini insyaallah kita akan sedikit membahas mengenai kemuliaan menjadi seorang ulama atau seorang muallim, pengajar. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang kita bahas saat ini, beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit mengutip mengenai peristiwa ketika di akhir umur Nabi Muhammad SAW. Lamma qarubat wafatu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dajat al-ardu bil bukai ila maulah. Wa qalat ya Rabbi, kanat anbiya'u tamshi ala dhahri. Faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Ketika dekat hari meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bumi itu kemudian merintih, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, dulu para anbiya, para nabi-nabi berjalan berada di atasku. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wafat ini, siapa lagi yang akan berjalan di atas bumi ini ya Allah?" Karena Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada anbiya lagi, tidak ada nabi lagi. Maka bumi mengeluhkan hal tersebut ketika Rasulullah SAW wafat, siapa yang akan kemudian berjalan di atas bumi ini daripada anbiya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama daripada golongan umatku seperti anbiya Bani Israel, nabi-nabinya Bani Israel. Kemudian hadis ini banyak menjadi timbul kebingungan di antara ulama-ulama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah para tabi'in sedikit terjadi simpang siur mengenai hadis mengenai ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Kemudian hal itu terbukti ketika salah satu ulama di masa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika itu dia muskil, dia ragu akan hadis mengenai ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Pada malam itu juga beliau bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Imam Ghazali dan bersama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membanggakan Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ini ada satu umatku dari satu umatku daripada ulama umatku yang kemudian membanggakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam menanya kepada Imam Ghazali, wahai gulam, wahai anak, siapa namamu? Maka Al-Imam Al-Ghazali menjawab kepada Nabi Musa, namaku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namaku wahai Nabi Musa adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam menegur Imam Ghazali dan mengatakan, saya hanya menanyakan namamu. Saya hanya menanyakan namamu saja. Tidak perlu kau sebut nama bapakmu atau kau sebut nama kakek moyangmu.
Ketika itu Imam Ghazali berhasil menjawab ucapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wahai Nabi Musa, bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu dalam Al-Qur'an, "Ya Musa, untuk apa tongkat yang kau gunakan?" Maka engkau menjawab, "Hai Nabi Musa, tongkat yang aku gunakan untuk aku berjalan, membantu aku berjalan, untuk menyingkirkan gangguan yang ada di jalan." Padahal engkau mengetahui wahai Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Tidak perlu engkau jawab ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadamu apa fungsi tongkat yang ada dalam tanganmu. Tapi kemudian engkau menjawab apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sebagaimana engkau menjawab Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, saya juga menjawab sebagaimana engkau menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel." Maka hadis ini menjadi yakin ulama yang berbimbing Rasulullah SAW dan Imam Ghazali mengenai hadis ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Begitu juga Allah Subhanahu Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengutip daripada perkataan ulama yang mengatakan bahwa wazayyinul ardu bi thalathatin asya. Bumi ini terhias dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu bil ulama, yang kedua yaitu wal matar, dan kemudian yang ketiga yaitu imamul adil. Bumi terhias dengan 3 perkara, yaitu yang pertama al ulama, ulama sebagai zayyinul ard, sebagai penghias bumi. Kemudian matar, hujan sebagai penghias bumi karena sebagai sumber penghidupan. Kemudian wal imamul adil, pemimpin yang adil. Ketika 3 ini kemudian berjalan dengan baik, maka bumi ini berjalan dengan sempurna. Tapi kalau satu ada yang rusak, maka bumi ini berjalan dengan kurang. Begitu juga dikatakan khamsatun mautuhum naqsun. Ada 5 golongan yang wafatnya itu menjadikan kurang, menjadikan kemunduran di umat ini. Yang pertama yaitu muallimul Quran, para pengajar Al-Quran, guru-guru ngaji. Jika mereka meninggal dunia maka akan menjadi kemunduran di umat ini. Apalagi jika tidak ada yang mau belajar ngaji, kemudian muallim Qurannya hanya 1-2 orang saja. Kemudian ketika mereka meninggal dunia maka akan timbul kemunduran di antara umat Islam, sehingga banyak umat Islam yang kemudian kurang dalam mengaji Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu al-farisus suja'. Kalau kita istilahkan yaitu, kalau di sini arti Indonesianya penunggang kuda yang berani. Tapi kalau kita istilahkan sebagai seorang yang jenderal yang berani, pimpinan yang berani. Karena apa? Kalau sudah ada jenderal yang berani, ketika umat Islam diserang, maka jenderal ini yang kemudian akan menghidupkan semangat umat Islam untuk memerangi orang-orang yang kemudian memerangi Islam. Kemudian yang ketiga, al-ghaniyul karim, orang kaya yang dermawan. Kemudian kalau ada orang kaya yang dermawan meninggal dunia, maka akan terjadi kemunduran di umat ini. Tidak ada kemudian orang-orang kaya yang dermawan sedekah, kemiskinan akan timbul banyak, sehingga kemudian kesenjangan sosial akan mundur di masyarakat. Kemudian yang keempat, al-alimul amil, seorang yang berilmu, ulama yang kemudian mengamalkan ilmunya dengan apa? Dengan mengamalkan ilmunya sebagai peribadatan, juga mengamalkan ilmunya menyebarkan dakwahnya di antara umat Islam. Ketika ulama ul-alim meninggal dunia, maka tidak ada orang yang berdakwah. Ketika tidak ada orang yang berdakwah, kemudian populasi umat Islam akan mundur, pengetahuan umat Islam akan mundur, sehingga menjadikan kemunduran di antara umat manusia saat ini. Kemudian yang kelima, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil kemudian meninggal dunia, kemudian yang memimpin adalah orang-orang yang zalim, maka akan timbul kerusakan di antara umat. Dan ketika 5 hal ini sudah hampir terjadi di masyarakat dan terus terjadi, maka akan menunggu waktunya akhir zaman. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, innal ulama la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah idza yuqalu li ahli jannah tamannaw fala yadru kaifa yatamannawna hatta yata'allamuna minal ulama. Paham?
Karena ulama itu sangat dibutuhkan, kata Mu'adz bin Jabal. Ulama itu sangat dibutuhkan, bahkan sampai ketika kita sudah di surga itu kita masih butuh dengan ulama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlul jannah, tamannau, bersukarialah di surga, nikmatilah apa yang di surga. Fala yadru kaifa yatamannau. Mereka tidak tahu bagaimana cara menikmati surga itu, saking kemudian surga itu luasnya, besarnya, nikmatnya. Maka kemudian ketika umat itu tidak tahu cara bagaimana menikmati surga, maka ta'allamuna minal ulama, maka kemudian para ulama-ulama itu yang kemudian mengajarkan bagaimana menikmati surga itu. Bahkan kita lihat di sini, ulama saja masih dibutuhkan di surga untuk bagaimana cara umat menikmati surga. Apalagi ketika kita berkehidupan di dunia, bagaimana kita butuhnya dengan seorang ulama. Kemudian diriwayatkan juga hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatun minal alim khairun min alfi rakaatin minal jahil. Satu rakaatnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang yang bodoh. Kita di sini, hadis ini kemudian timbul banyak hukum. Yang pertama, kita diminta untuk talabatul ilm. Ketika kita talabatul ilm, kita diminta untuk beramal daripada ilmu kita. Kemudian ketika kita sudah mengamalkan ilmu kita dengan baik, maka ketika kita sudah tahu ilmu, berarti kita memahami bagaimana maknanya ibadah, nikmatnya ibadah. Nah, ketika kita memahami makna dan nikmatnya ibadah, yang itu menjadikan kita lebih baik amal ibadah kita 1 rakaat daripada orang-orang yang kemudian mengamalkan ibadah tapi tidak tahu hakikat ibadah itu sendiri. Nah, maka dari penjelasan tadi mengenai fadl, kemudian orang yang memiliki ilmu dan kemudian ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang, tidak perlu kita untuk menjadi ulama. Mungkin ada yang kemudian cita-citanya tidak menjadi ulama, tidak ingin menjadi ulama. Tapi kemudian yang diminta dalam syariat adalah kita orang-orang yang berilmu, yang memahami ilmu syariat, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan memahami bagaimana hakikatnya ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.